What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Buddy went from Alfred to Robin. Do you guys have any comments on that declaration? No. I'll start out. No. No. I'm Batman today. I saved the day. He's still Robin. All right. Yo, what up Time Gang? Hari ini sih fix sih guys. Fix banget kalau Buddy Hield adalah Batman yang untuk Golden State Warriors. Bisa-bisanya loh. Dia main bagus 2 kali guys. Bisa-bisanya apa kabar ini siklus Buddy Hield. Tapi hari ini Buddy Hield kembali menyelamatkan Golden State Warriors untuk bisa memenangkan game pertama atas Minnesota Timberwolves. Dan duet Buddy Hield sama Jimmy Butler sih ngakak banget sih. Ini bener pure comedy dan kalian udah bisa lihat tadi. NBA itu sengaja banget sih taruh mereka untuk press con bareng. Dan hasilnya one of the best press con ever dan banyak banget soundbite yang lucu sih. Dan ini big win banget untuk Golden State Warriors on the road karena sayang memang hari ini mereka kehilangan seorang Steph Curry yang ketarik hamstringnya. Tapi gila men, semifinal playoff kali ini sih nggak ada obat sih guys. Skripnya mirip-mirip semua men, pada comeback. Hari ini Pacers men, comeback lagi di detik akhir. Tyrese Haliburton kembali clutch lagi untuk mereka. Dan itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. And once again, thank you so much to guys for always supporting Time Out. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk nonton secara full. Dan pastinya guys, kalau kalian ingin support channel ini lebih jauh, kalau kalian memang suka dengan Time Out, pastikan kalian klik join agar gue lebih semangat. Kalian daftar jadi member, itu akan sangat membantu sekali untuk gue bisa selalu membuat Time Out. So once again, really appreciate everybody for tuning in tonight. Kalau gitu, langsung aja lah kita bahas. Defense-nya Golden State Warriors ini perlu respect lebih guys. Hari ini Warriors shut down offensive Minnesota Timberwolves untuk mencuri game 1 setelah menang 99-88. Defensive Warriors menurut gue konsisten loh mereka. Konsisten banget menahan lawan-lawannya itu di bawah 100 poin. Ternyata semua line up itu bisa guys oleh Minnesota Timberwolves. Lakers nih harus nonton video tutorialnya dulu nih di videonya si Golden State Warriors hari ini. Karena Warriors actually 3 quarter lah main zone defense tadi kelihatannya dan mereka menahan si Timberwolves hanya menembak 5 dari 29 saja untuk 3 poinnya dan memaksakan Minnesota melakukan 16 turnovers. Like I said, ini kemenangan sangat penting sekali untuk Golden State Warriors karena tadi di kuarter kedua sedihnya Steph Curry itu ketarik guys hamstringnya. Tadi kalau gue lihat sih kayaknya dia cederanya itu pas lagi setelah lompat untuk nembak floaternya. Tadi lu bisa lihat juga pas dia lagi jogging itu dia pegang-pegang terus hamstringnya. Dia masih pengen coba untuk bermain tapi dia kayak nggak mau maksain. Akhirnya dia exited the game dan ke locker room. Tadi sayangnya karena juga Steph mainnya lagi bagus guys. Steph itu tadi 13 poin dalam 13 menit. Dan ya itu sayangnya nggak bisa lanjut lagi. Sekarang ini kita cuma tinggal menunggu aja sih hasil MRI-nya apa. Kita berdoa biar tidak ada yang robek hamstringnya, semoga beneran hanya ketarik saja. Karena kalau ketarik aja mungkin ya seminggu sampai 2 minggu lah ya mungkin dia akan absen. Tapi kalau menurut gue sih kayak game 2 dan game 3 aja sih absen sih. Semoga itu adalah harapannya. So get well soon to my GOAT Stephen Curry. Steve Kerr pun juga tadi setelah game udah bilang sih, udah mention juga bahwa dia akan bikin game plan untuk game kedua itu dengan asumsi bahwa Steph tidak akan bermain. Tapi gokil sih para pemain Warriors lainnya ya. Pas mereka tahu kalau Steph itu cedera hamstring, mentalnya pada nggak turun guys. Tapi malah makin bagus tadi pada step up semua di game yang penting ini. Strength in numbers is back guys. Bener-bener ini gue harus kasih banyak kredit sih kepada Steve Kerr. Dia outcoach Chris Finch easily in this game. Dia pintar banget sih untuk kasih surprise gitu sih di game hari ini. Dimana gue yakin juga Minnesota nggak nyangka sih kok Guy Santos akan main di quarter 1 sih. Itu juga pasti akan through them. Kayak bikin mereka bingung banget sih harus ngapain. Dan pemain-pemain kayak Pat Spencer, Quinton Post, Gary Payton, Kevin Looney itu tadi semuanya solid banget guys. Pat Spencer tadi ada sekali yang dia running skyhook guys. Gila itu udah kayak Kareem Abdul-Jabbar weh.
Dan yang sangat membantu juga di babak pertama tadi setelah Steph out adalah Draymond Green on fire. Parah guys. Itu Draymond Green apa Klay Thompson guys? Aduh, si Draymond Green bisa mencetak 4 kali 3 point di babak pertama. And Dray solid too. 18 poin, 8 rebound, 6 assist dan juga 2 steal. He was setting the tone juga on defense. Walaupun tadi emang dia sempat foul trouble. Dan tadi sebenarnya foul trouble-nya Dray menurut gue tuh membawa sedikit rejeki sih untuk Dub Nation karena akhirnya si Steve Kerr mainin si Kevin Looney juga. Kevin Looney kita juga harus kasih banyak kredit apalagi di kuarter keempat tadi si Rudy itu kayak udah mulai mau mendominasi tapi pas si Kevin Looney masuk itu berhasil dimatikan lagi tadi si Rudy Gobert-nya sih. So yeah man, Looney kayaknya playable sih. Di series ini kelihatannya playable dan kelihatannya akan bisa jadi salah satu faktornya juga sih untuk si Golden State Warriors. Tapi hari ini harinya Buddy Hield lagi guys. Tadi pas game awal-awal game black banget ya, pakai celananya salah guys. Pakai celananya salah deh. Akhirnya si Warriors kena delay game tadi pas awal game itu ya. Tapi makanya kayaknya dia nggak fokus tuh. Dia kayak tadi nggak fokus di babak pertama dan hanya bisa mencetak 2 poin aja. Terus katanya di pas halftime kayak dia sempat diajak ngomong sama si Jimmy Butler. Gue nggak tahu sih dia ngomongin apa, tapi yang pasti keluar dari locker room dia on fire banget sih guys. Tiba-tiba Buddy mencetak 22 dari 24 poinnya di babak kedua. Dan tiap kali 3 point tuh lumayan datangnya di saat-saat yang penting. Soalnya terakhir juga tadi di kuarter keempat itu si Minnesota udah sempat kayak single digit ya. Udah sempat mengejar single digit dan dia yang hit the dagger 3 point again in this game. So keren sih Buddy Hield sih. Buddy Hield benar-benar kayak tahu banget sih kalau memang shootingnya dia sangat diperlukan apalagi dengan nggak ada Steph Curry. Ini penjualan jersey otomatis naik sih kayaknya. Gue yakin para fansnya Golden State Warriors sangat berterima kasih sekali sama Buddy Hield. Dan ya teman gue Nick Coltmu aja juga udah mau beli jersey-nya Buddy Hield langsung. Tadi langsung teks gue, wah gue wajib nih beli jersey-nya Buddy Hield. Udah lah pokoknya Buddy Hield harus jadi Batman lah. Dia harus jadi Batman terus selama si Steph Curry cedera. Yeah man, I think kesuksesannya Warriors di series ini akan ditentukan sama Buddy Hield sih. Dan juga masih Jimmy Butler, oh my god, jokesnya udah langsung keluar sih. Jimmy Butler defeating the Timberwolves starters with the third strings. With the third stringers. Aduh, itu udah ngakak banget sih. Tapi Jimmy Butler tadi taper banget, man. Taper banget di 2 menitan terakhir bilang ke kamera kalau dia capek banget, nggak bisa denger apa-apa. Tapi dia main 41 menit ya kalau nggak salah tadi hari ini. Jimmy been playing a lot of minutes, man. Jadi wajar aja sih kalau dia mau benar capek banget. Dan kita tahu juga Warriors breaknya juga cuma dikit-dikit aja ya between games. And Jimmy solid, man. All around 20 points, 11 rebounds dan juga 8 assists. Jimmy juga pastinya juga efficient banget sih. Dia selama kalau nggak salah cuma 1 turnover deh. Cuma 1 turnover. Dia sama playoff kalau nggak salah baru 3 turnover guys totalnya guys. Gila sih, Jimmy sih been playing a very clean game sih so far di playoff. So ini dia kenapa makanya Warriors ngambil dia sih. Semoga aja aman nih Jimmy ya. Game kedua semoga bensinnya masih banyak sih. Gua rasa oke, apalagi nih kita mau oke. Tapi tadi setelah game gue bingungnya si Anthony sama Julius Randle masih ketawa-tawa ya. Karena abis setelah game kan tadi si reporternya bilang bahwa mereka lagi nembaknya 12 dari 76 3 point ini in the last 2 games. Ini adalah worst ever in playoff history gitu. Tapi mereka masih ketawa-tawa sih. Just got the numbers that you guys going 12 for 76 over the last 2 games is the worst 3-point shooting in the history of the NBA playoffs. And for a team that was 4th in 3-point percentage and 5th, I think, three-pointers made. Said 12 for 70, god damn. So, I'm not sure. I guess they are not worried, I guess. Ant-Man double-double, 23 poin dan 14 rebound, tapi nembaknya 9 dari 22. Sedangkan Julius Randle 18 poin, semuanya kebanyakan dari free throw. Dia field goal-nya hanya 4 dari 11. Yang bagus hari ini kayak Nasrid ya. Nasrid 19 poin, tapi untuk Timberwolves punya kesempatan di series ini mereka they gotta find their shooting touch. Karena kalau mereka nggak nemuin shooting touch mereka, it's gonna be really tough. Dan tadi menurut gue tuh yang malu-maluin adalah quarter 2 dan quarter 3. Quarter 2 malu-maluin karena mereka hanya nyetak 11 points pas si Steph-nya udah keluar. Dan setelah Steph-nya keluar juga di quarter 3, lebih parahnya lagi adalah
Mereka kebobolan 36 poin. Cannot happen, bro. Cannot happen if you want to win against the Golden State Warriors, man. Dan juga menurut gue Chris Finch hari ini nggak mau call timeout deh. Kayak tiap kali si Warriors beberapa kali udah mau emang momentumnya lagi naik itu dia nggak mau stopin. Just let it go. That's crazy. I think just bad coaching from Chris Finch juga sih hari ini sih. Tapi semoga gue berharap sih Warriors bisa ngambil lagi game kedua, guys. Itulah harapan gue sih karena kita perlu Warriors sampai juara nih, guys. Itulah prediksi saya soalnya. Tapi kita lihat lah bagaimana tim Minnesota ini akan bounce back di game kedua nanti. Pacers, man. Oh my goodness. Pacers bisa-bisanya comeback lagi di detik-detik akhir hari ini. Tapi si fans Cleveland sih emang minta sih. Emang minta setelah dia udah teriakin si Haley overrated. Si Donovan Mitchell udah begini. Jangan guys. Tapi tetap aja pada teriak. Harusnya kena kan. Kena comeback. Dan Haley lagi yang hits a step back 3 di depan mukanya Ty Jerome terakhir. Untuk bikin satu stadion shock dan juga diem. Dan hari ini Pacers unggul 2-0 setelah menang 120-119. Benar-benar nyesek sih. Benar nyesek banget menurut gue itu untuk Cavaliers. Padahal mereka control the game loh. Mereka control the game, mereka selalu unggul loh. Selalu unggul. Apalagi mereka juga tadi mainnya tanpa Darius Garland, Evan Mobley, DeAndre Hunter. Man, itu harusnya tadi mereka udah put it in the bag sih. Udah bisa menang sih. Because Pacers has no business winning the game. Mereka udah sampai ketinggalan 20 poin. Ini kayak menurut gue vibes-nya mirip kayak waktu mereka menang lawan Milwaukee terakhir itu ya. Dimana ada ketinggalan 7 poin di 48 detik terakhir. Aaron Nesmith though, oh my god, he is a dog, bro. He is a dog. Aaron Nesmith tadi yang kasih momentum lewat put back dunk-nya dia. Abis Siakam gak masuk free throw-nya. Dari situ Cavs gak ngepoin sama sekali. Setelah itu Cavs udah gak ngepoin lagi. Kacau sih menurut gue sih dengan tim yang mungkin number 1 seed in the Eastern Conference. Bisa gitu loh mental lapsesnya at the end. Terakhir si Haley free throw-nya gak masuk. Tapi the ball just bounced to Haley's way. Gak ke Jared Allen, gak ke Ty Jerome. Dan Haley dengan tenang tahu. Dia realize clock-nya sisa berapa. Dibawa keluar dulu. Dia lebih gilanya lagi dia udah tahu dia mau ngapain. Karena dia gak liat teammate-nya, guys. Dia gak liat teammate-nya, liat lawan yang Ty Jerome nih. Gue sikat dulu lah Ty Jerome lah. Dia tahu sih dia mau ngapain. Dan akhirnya dia ke gerakan favoritnya dia itu step back 3. Dan itu susah banget untuk di-block. Dan what a shot, man. What a shot from Haley. Dan selebrasinya udah pasti kena denda sih itu dari NBA sih. Udah gak mungkin enggak. Haley kembali. Overrate that. Haley 11 dari 19 poinnya di kuarter keempat. Dia puas banget sih pasti sih. Puas banget sih pasti dari bisa shut down the whole crowd. Aaron Nesmith, man, like I said, this guy is incredible. Dia harusnya makan gratis sih di Indiana selama kedepannya sih. Karena dia 23 poin, 3 block shot hari ini. Disikut mukanya kayak tadi sama Spider juga. He is really tough. I like him a lot, man. Aaron Nesmith. Actually jago semua sih pemain Pacers sih. Padahal babak pertama kayaknya bapuknya astaga. Tapi Miles Turner 23 poin. Nembhard 13 poin, 13 assist. Benedict Mathurin 19 poin off the bench. Gila sih. Pacers nih offense sih nggak ada duanya sih. Dan kalau lihat kayak gini anjir. Jangan-jangan bisa masuk NBA Finals ini si Indiana Pacers. Pretty fun though watching them. No lie. Tadi Spider udah coba gendong timnya, men. Gak ada 3 orang itu. Dia nyetak 48 poin. Tapi Ty Jerome anjir. Busuk banget Ty Jerome. Ty Jerome tuh udah jadi starter. Maruk. Suruh pulang aja lah nih. Jalan kaki lah pulangnya. Pulangnya suruh jalan kaki aja anjir. Ty Jerome nembaknya 1 dari 14 weh. 1 dari 14 hari ini. Gokil sih. Sayang banget sih Max Strus tadi mainnya bagus. Lalu si Jared Allen juga double-double. But kunciannya di Ty Jerome sih tadi kalau mereka mau menang sih. Oke, sekarang ini obviously not looking good untuk si Cavaliers. Mereka down 0-2 setelah main di home-nya mereka. Mungkin ada hal positif yang bisa dilihat. Satu ya mereka regular season rekornya on the road not bad. 30-11 gitu kan. Jadi bisa aja punya keyakinan
bisa menang 2 kali lah on the road nanti ini untuk bisa membalikan lagi series ini. And that's what they have to do menurut gue, harus menang game ketiga sih at least. Tapi kayak mereka butuh at least ya. Kalau Garland nih nggak bisa, Garland tuh udah miss 4 game berturut-turut. Mungkin ya Mobley lah. Mobley kalau nggak sprain ankle ya kalau nggak salah ya. Gue lupa sih dia cederanya apa. Atau di Andre Hunter sih untuk bantu si Donovan Mitchell. Cause if not, it's gonna be tough though. Jadi kita akan lihat nih Coach of the Year. Coach of the Year, congratulations dong kepada Kenny Atkinson. Kita lihat nih apakah dia bisa bikin miracle atau enggak untuk Cleveland. Tapi this round has been OD, bro. Has been OD. Pada comeback semua dan skripnya mirip-mirip banget ya. Kayak game kemarin. Cavaliers tapi mengikuti jejak kayak OKC dan juga Celtics ya. Yang kena comeback. Like my Aaron Gordon, man. He hits a wild game-winning shot, man. OKC bikin keputusan yang agak membingungkan ya di clutch time main ini. Dan akhirnya terkena 3 point dari Aaron Gordon at the buzzer. Nuggets survive 121-119 atas number 1 seed OKC. AG sih goated banget sih. AG GG. Gila sih. Dia nembak 3 point-nya tenang banget terakhir itu. Walaupun gue yakin fansnya Denver semua pada nervous sih pas lihat Brody yang bawa bola. Pasti pada bilang, anjir nih ditembak sendiri nih. Pasti nge-break nih masih Brody nih. Tapi nope. Dia bikin decision yang luar biasa bagusnya. Dia passing bolanya, asisnya mantap banget ke AG itu. Makanya nembaknya juga 3 point-nya masuk. AG gila sih. Aaron Gordon 2 game winner, man. Anjir, 2 game winner dalam seminggu. Gokil sih itu menurut gue sih. Tapi kemarin begonya OKC sih menurut gue sih. Karena mereka mau prevent Denver dari nembak 3 point kan. Tapi mereka nge-foul itu early banget, guys. Super early nge-foul. Tapi yang paling crucial kesalahannya adalah di detik ke-11 kemarin. Dimana Jokic tuh di bench lagi mau sub in. Coba kalau mereka nggak nge-foul. Denver tuh nggak ada time out. Jadi harusnya mereka gamble aja sih. Paling jelek game itu ke overtime. Itu udah paling jelek. Malah dia nge-foul ya. Jokicnya masuk lagi lah. And that's what happened when you trying to take the fun out of the game. Dipunish sama basketball god kemarin ini Denver Nuggets. Karena si OKC Thunder dipunish sama si basketball god kemarin ini. Karena Denver Nuggets free throw-nya masuk semua. Sedangkan Chet Holmgren kemarin nge-break 2 free throw at the end. It was a very tough night though untuk si Chet Holmgren. Pertama kena dunk sama AG. Lalu di menit-menit akhir juga dia ada semenit sebelum dia free throw kayaknya. Itu ada dia ngedunk gak masuk ya seinget gue. Of course, after that 2 free throw gak masuk. Dan terakhir yang paling telak itu AG game winner-nya depan muka dia juga. Oh my god. Gila Chet Holmgren sih gak bisa tidur sih. Itu udah pasti gak bisa tidur sih. Pasti udah kepikiran terus sih satu malam sih. That was a really rough stretch untuk si Chet Holmgren main ini. Tapi Nuggets kelihatan lebih pengen menang sih kemarin sih. Lo bisa lihat dari reboundnya. Nuggets menang rebound 63-43 guys. Padahal OKC ada Chet, ada iHeart ya. Ada size loh. OKC itu ada size loh timnya. Tapi di out rebound 63-43. Of course Nikola Jokic very dominant kemarin ini. 42 poin, 22 rebound. Aaron Gordon juga gak ada capeknya men. Gak ada capek. Dia 22 poin, 14 rebound. 7-nya adalah offensive rebound. And Jamal Murray had 21 points. Dari Thunder kemarin Shea hampir triple-double dengan 33 poin, 10 rebound, 8 assist. Tapi starter lainnya ya B aja sih menurut gue mainnya. Yang menurut gue yang jago main adalah Alex Caruso sih. Caruso gila banget man. Off the bench, 20 poin, 6 assist, dan juga 5 steals man. Emang ini orang jago sih. Gue gak tahu sih masih sampai hari ini kenapa Lakers lepas dia sih. Gila man. Look at that production bro. Ya kalau ada Lakers, mungkin kalau dia masih main di Lakers mungkin bisa ngalahin Minnesota kali. Tapi gue penasaran sih Nuggets ini apakah masih ada bensin atau enggak besok ini di game kedua. Karena itu akan jadi game ke-9 mereka dalam 18 hari sih. Benar-benar kejam banget sih. Kejam banget schedule NBA ini. And Celtics juga main collapse. Setelah unggul 20 points, Knicks akhirnya bisa menang melawan top 3 teams in the NBA dan datangnya pada waktu yang sangat tepat sekali untuk New York Knicks. Knicks with the big comeback win kemarin 108-105 lewat babak overtime. And what a performance from Jalen Brunson, OG Anunoby, man. 2 pemain ini combine 39 poin for the Knicks in the last di 22 menit setengah terakhir. Brunson sih asli, man. Dia orang clutch banget deh. Ini orang clutch banget sih. Gue gak ngerti sih emang itu kenapa dia menang awards sih. Sedangkan OG main juga keren banget jaga si Jason Tatum. Si Jason Tatum hampir tidak berkutik sih kemarin ini jaga sama OG Anunoby.
And Brunson and OG kemarin ini berdua mereka selesai masing-masing dengan 29 poin. Tapi gue gak boleh lupa juga dengan perannya Mikal Bridges. Mikal Bridges sangat penting sekali walaupun mungkin statsnya biasa-biasa aja. Tapi dia juga bikin comeback sih kemarin ini sih. Dia kayak ada 3 point gak sih from the corner? Kayaknya inget gue tuh ada 3 point sih from the corner sih kemarin ini sih. Dan of course yang terakhir yang kita paling inget, dia terakhir nge-strip bolanya dari Jaylen Brown to seal the win for the New York Knicks. Gila, dia main 51 menit guys. 51 minutes. Bener-bener Iron Man sih. I think he is the Iron Man of the NBA right now sih. Gokil sih. Ya, kalau Celtics sih ya offense sih. Lu tau lah. Kemarin 15 dari 60. Anjir, 3 point-nya mau ngapain sih? Kayak nggak ada plan B atau plan C gitu ya. Si Joe Mazzulla. Plan A, 3. Plan B, 3. Plan C, 3. Emergency plan. 3 point juga lah. Gila. Tatum 4 dari 15. Jaylen Brown 1 dari 10. Derrick White 5 dari 16. Anjir, kayak gak ada game plan anjir. Kayak gak ada game plan. Tembak aja yang banyak 3 point nih. Bener nih definisi. Live by the 3, die by the 3. Itu yang mereka mau kali ya. Tapi playoff kali ini asli guys. Seru banget sih. Kalau lu nggak nonton sih, you are missing out, man. You are missing out. Kita dikasih game yang benar keren-keren banget sih sama gue sih. Jadi, itu aja sih time out-nya hari ini. So, once again, terima kasih sudah menonton sampai di titik ini. I really appreciate you guys. Nanti mungkin Jumat kali ya guys. Gue usahain Jumat ya. Gue usahain Jumat akan ada time out lagi. Kalau gue sempet. Tapi nonton ya guys ya, kalau gue bikin ya. And once again, jangan lupa guys untuk kasih like. Jangan lupa juga gue tunggu untuk komentar kalian semua. And really appreciate everybody. Have a great night. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.